hatred. We're in the Great War now. Mengupas aliran penyimpangan Kristen Ortodoks dari masa ke masa, benarkah ajaran paling murni sejak Yesus? Menurut catatan sejarah, tidak ada satupun dokumen abad pertama yang menyebut istilah Kristen Ortodoks. Tidak ada gereja resmi, tidak ada dogma baku. Namun hari ini, aliran ini mengklaim diri sebagai ajaran paling murni sejak Yesus. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Jika ajaran itu murni sejak awal, mengapa ia baru didefinisikan ratusan tahun kemudian? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke awal, bukan ke gereja, tetapi ke sejarah. Yesus hidup sebagai seorang Yahudi di Palestina abad pertama. Ia beribadah, berdoa, dan mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan Yang Esa. Dalam catatan Injil-Injil awal, ia berbicara tentang Tuhan, bukan tentang dirinya sebagai Tuhan. Setelah Yesus wafat, para pengikutnya tidak memiliki satu pemahaman yang sama. Sebagian memandangnya sebagai nabi dan utusan Tuhan. Sebagian lain mulai menafsirkannya dengan cara berbeda. Perbedaan ini tidak langsung disatukan. Ia justru berkembang mengikuti tempat dan budaya. Ketika ajaran Yesus menyebar ke dunia Yunani dan Romawi, bahasa teologinya berubah. Konsep ketuhanan, hakikat ilahi, dan filsafat metafisika mulai masuk ke dalam penafsiran. Sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi para murid awal di Yerusalem. Pada abad-abad berikutnya, muncul banyak komunitas Kristen dengan keyakinan yang berbeda. Sebagian menolak ketuhanan Yesus, sebagian mengajarkannya secara terbuka. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini hidup berdampingan selama cukup lama. Tidak ada satu otoritas tunggal yang mengatur semuanya. Situasi berubah pada awal abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mulai terlibat langsung dalam urusan teologi. Tahun 325 Masehi, sebuah konsili besar diadakan di Nisea. Pertanyaan tentang siapa Yesus dibahas dan diputuskan. Keputusan itu bersifat resmi, mengikat, dan didukung oleh kekuasaan politik. Sejak saat itu, ajaran yang disepakati disebut benar, yang berbeda disebut menyimpang. Menariknya, ajaran yang kemudian disebut ortodoks bukanlah satu-satunya ajaran yang ada sejak awal. Ia adalah ajaran yang bertahan, dilembagakan, dan diwariskan. Maka muncul pertanyaan berikutnya. Apakah ortodoks berarti paling awal atau hanya yang paling berhasil bertahan dalam sejarah? Sejarah tidak menilai iman, ia hanya mencatat proses, dan proses itulah yang jarang dibicarakan. Dalam sejarah agama, ada satu istilah yang sering dianggap final. Ortodoks. Ia terdengar resmi, mapan, dan seolah mewakili ajaran yang paling asli. Namun pertanyaannya sederhana. Asli menurut siapa? Dan sejak kapan sebuah ajaran disebut benar hanya karena ia menang dalam sejarah? Jika kita mundur ke abad pertama Masehi, Yesus atau Isa Al-Masih tidak pernah meninggalkan satu kitab teologi sistematis. Ia tidak menulis Injil, ia tidak mendirikan gereja, ia tidak menyusun doktrin tentang dirinya sendiri. Yang ada hanyalah ajaran lisan, para murid, dan komunitas kecil yang hidup dalam tekanan dan penganiayaan. Dalam sumber-sumber awal, Yesus tampil sebagai sosok yang berdoa kepada Tuhan, tunduk kepada kehendaknya, dan menyeru manusia untuk menyembah Tuhan Yang Esa. Pertanyaannya, di titik mana gambaran ini mulai berubah? Setelah Yesus tidak lagi bersama para pengikutnya, sejarah mencatat masa kosong yang panjang. Puluhan tahun tanpa Injil tertulis resmi. Beragam komunitas muncul dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang siapa Yesus sebenarnya. Di tengah kondisi inilah muncul satu tokoh penting, Paulus dari Tarsus. Ia bukan murid langsung Yesus. Ia tidak pernah hidup bersama Yesus semasa hidupnya.
Namun surat-suratnya lah yang justru menjadi fondasi utama teologi Kristen. Paulus memperkenalkan konsep-konsep yang sebelumnya tidak diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Penebusan dosa melalui penyaliban, keselamatan melalui iman, dan peran kosmik Yesus dalam keselamatan manusia. Pertanyaannya kini muncul, apakah ini penjelasan ajaran Yesus atau pengembangan baru? Seiring waktu, perbedaan pandangan semakin tajam. Ada yang memandang Yesus sebagai nabi, ada yang menganggapnya makhluk ilahi, ada pula yang menempatkannya setara dengan Tuhan. Namun perbedaan ini tidak diselesaikan melalui wahyu. Ia diselesaikan melalui konsili. Sidang-sidang gereja digelar. Doktrin diperdebatkan, dan akhirnya suara mayoritas seringkali di bawah pengaruh kekuasaan politik Romawi menentukan apa yang disebut sebagai ajaran resmi. Mereka yang berbeda pandangan diberi label sesat. Pertanyaannya, apakah kebenaran teologis ditentukan oleh voting dan kekuasaan? Istilah ortodoks pun lahir sebagai penanda pemenang sejarah. Bukan selalu yang paling awal, bukan selalu yang paling dekat dengan ajaran Yesus, tetapi yang paling dominan dan dilembagakan. Di titik ini, pertanyaan menjadi semakin sensitif namun penting. Apakah ortodoksi selalu identik dengan ajaran asli? Atau justru ia adalah salah satu aliran yang berhasil bertahan, sementara yang lain disingkirkan? Islam memandang Isa Al-Masih sebagai nabi besar, dimuliakan, disucikan, namun tetap manusia, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dalam Al-Quran, pesan para nabi konsisten, menyembah Tuhan yang Esa, tidak melampaui batas dalam agama, dan tidak mengangkat manusia ke derajat ketuhanan. Dari sudut pandang ini, perubahan konsep tentang Yesus bukanlah kelanjutan, melainkan penyimpangan bertahap dalam sejarah. Namun sekali lagi, pertanyaan kita bukan tentang menyerang iman, melainkan memahami proses sejarah. Karena jika ajaran bisa berubah seiring kekuasaan, jika doktrin bisa ditetapkan oleh konsili, dan jika kebenaran bisa diwariskan oleh pemenang sejarah, maka pertanyaan terakhir ini tidak bisa dihindari. Apakah yang kita sebut Kristen Ortodoks hari ini benar-benar ajaran Yesus? Ataukah ia hanyalah salah satu aliran yang ikut menyimpang dalam sejarah panjang kekristenan? Pertanyaan ini tidak menuntut emosi, ia hanya menuntut kejujuran intelektual. Dan sejarah tidak pernah takut pada pertanyaan. Dalam sejarah kekristenan awal, istilah ortodoks belum dikenal seperti sekarang. Yang ada hanyalah komunitas-komunitas Kristen dengan pemahaman yang belum seragam. Perbedaan besar mulai tampak ketika gereja-gereja terlibat dalam perdebatan tentang hakikat Yesus. Apakah sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi, atau gabungan keduanya? Ortodoks Timur berakar dari gereja-gereja di wilayah Kekaisaran Romawi Timur, seperti Konstantinopel, Antiokhia, dan Alexandria. Ajarannya dikukuhkan melalui konsili-konsili gereja, terutama setelah konsili Kalsedon tahun 451 M. Konsili ini menetapkan bahwa Yesus memiliki dua natur, manusia dan ilahi, bersatu dalam satu pribadi. Gereja-gereja yang menerima keputusan ini kemudian dikenal sebagai Ortodoks Timur. Sementara itu, Ortodoks Oriental menolak keputusan konsili Kalsedon. Mereka meyakini bahwa Yesus memiliki satu natur yang menyatu, bukan dua natur yang terpisah. Kelompok ini mencakup gereja Koptik Mesir, gereja Armenia, gereja Syria, dan gereja Ethiopia. Sejak saat itu, perpecahan menjadi permanen, bukan karena perbedaan ibadah, tetapi karena perbedaan doktrin teologis. Yang menarik, kedua kelompok sama-sama mengklaim setia pada ajaran asli. Keduanya sama-sama menyebut diri ortodoks. Namun keduanya berpisah karena satu pertanyaan mendasar. Siapakah Yesus sebenarnya? Dan dari sinilah sejarah kekristenan terus berkembang, melalui perdebatan, konsili, dan kekuasaan. Salah satu klaim paling sering disampaikan oleh gereja-gereja ortodoks adalah bahwa mereka merupakan gereja tertua yang paling dekat dengan masa para rasul. Klaim ini didasarkan pada beberapa hal. Garis suksesi uskup yang dianggap berlanjut sejak para murid Yesus, tradisi liturgi yang relatif tidak berubah, serta kedekatan geografis dengan wilayah awal kekristenan.
Namun pertanyaannya muncul secara perlahan. Apakah tertua selalu berarti paling asli? Sejarah menunjukkan bahwa usia tidak selalu menjamin kemurnian ajaran. Banyak perubahan teologis justru terjadi di dalam gereja awal itu sendiri, sebelum denominasi-denominasi modern muncul. Konsili-konsili besar yang menentukan doktrin inti, termasuk tentang hakikat Yesus, berlangsung ratusan tahun setelah Yesus. Artinya, meskipun sebuah gereja mengklaim garis sejarah yang panjang, ajaran yang ia pegang tetap merupakan hasil perdebatan, penafsiran, dan keputusan manusia dalam rentang waktu tersebut. Maka klaim gereja tertua sebenarnya bukan jawaban, melainkan awal dari pertanyaan yang lebih besar. Apakah yang diwariskan adalah ajaran Yesus, atau hasil seleksi sejarah dari sekian banyak pandangan yang pernah ada? Dalam diskursus kekristenan, terutama di kalangan Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental, terdapat satu klaim yang sangat sentral, bahwa merekalah penjaga iman asli, iman yang diyakini murni, tidak berubah, dan bersumber langsung dari Yesus serta para rasul. Klaim ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga historis dan institusional. Ia menyiratkan bahwa di tengah banyaknya perpecahan, ada satu garis yang tetap lurus, satu iman yang tetap terjaga. Namun justru di titik inilah pertanyaan pertama muncul. Iman yang mana yang disebut asli? Apakah iman yang diucapkan Yesus sendiri di Galilea? Ataukah iman yang dipahami para murid setelah peristiwa penyaliban? Atau iman yang dirumuskan oleh para pemimpin gereja dalam konsili-konsili resmi berabad-abad kemudian? Sejarah menunjukkan bahwa generasi awal pengikut Yesus tidak memiliki satu rumusan iman yang seragam. Pandangan tentang Yesus beragam. Pemahaman tentang misinya berbeda-beda. Bahkan cara beribadah pun tidak sama. Jika iman itu benar-benar satu dan jelas sejak awal, mengapa perbedaan ini muncul begitu cepat? Doktrin-doktrin yang kini dianggap inti justru lahir melalui proses panjang. Perdebatan, polemik, penulisan surat, dan akhirnya keputusan konsili. Konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, dan Kalsedon bukan sekadar forum diskusi, melainkan arena penentuan. Di sanalah iman didefinisikan. Di sanalah batas benar dan sesat ditarik. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Sejak kapan iman yang asli membutuhkan legitimasi sidang dan kekuasaan? Gereja Ortodoks menyatakan bahwa konsili bukan menciptakan iman, melainkan menjaga iman dari penyimpangan. Namun secara historis, setiap konsili selalu menghasilkan dua kelompok, yang diterima sebagai ortodoks dan yang ditolak sebagai bid'ah. Kelompok yang kalah tidak selalu hilang karena argumennya lemah, tetapi seringkali karena kalah secara politik dan institusional. Maka muncul pertanyaan lanjutan, apakah iman asli itu yang paling setia pada ajaran Yesus, atau yang paling berhasil bertahan dalam sejarah? Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahasa iman itu sendiri. Konsep-konsep kunci seperti hakikat, natur, dan pribadi bukan berasal dari bahasa ajaran para nabi, melainkan dari filsafat Yunani. Yesus tidak tercatat mengajarkan istilah-istilah ini. Namun justru melalui istilah inilah iman asli didefinisikan. Jika iman itu sederhana dan langsung, mengapa ia hanya bisa dijaga melalui rumusan teologis yang kompleks? Dalam perspektif Islam, para nabi membawa pesan yang konsisten sepanjang sejarah. Menyembah Tuhan yang esa, tidak menyekutukannya, dan tidak melampaui batas dalam memuliakan makhluk. Tauhid tidak membutuhkan konsili, tidak memerlukan legitimasi kekaisaran, dan tidak berubah karena perbedaan budaya atau filsafat. Maka dari sudut pandang ini, pergeseran iman dari ajaran kenabian menuju doktrin institusional bukanlah penjagaan, melainkan perubahan bertahap. Ketika iman perlu dijaga oleh struktur kekuasaan, dipertahankan melalui label sesat, dan diwariskan melalui keputusan mayoritas, pertanyaannya menjadi semakin sulit dihindari. Yang dijaga itu wahyu, atau tafsir manusia atas wahyu? Dan jika iman asli benar-benar terjaga, mengapa sejarah mencatat begitu banyak versi tentang siapa Yesus sebenarnya? Pada akhirnya, klaim sebagai penjaga iman asli bukanlah jawaban akhir. Ia justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar. Iman siapa yang dijaga?
Sejak kapan ia didefinisikan? Dan siapa yang berhak mengklaim kemurnian? Karena dalam sejarah agama, yang disebut asli seringkali bukan yang paling awal, melainkan yang paling dominan. Dan sejarah tidak pernah sepenuhnya netral. Jika iman itu benar-benar asli, jika ia diyakini satu, murni, dan terjaga sejak awal, mengapa justru sejarah mencatat begitu banyak perpecahan? Perpecahan bukan terjadi berabad-abad kemudian saja. Ia muncul sangat awal, bahkan di generasi pertama pengikut Yesus. Komunitas di Yerusalem berbeda dengan komunitas di Antiokhia. Pandangan para murid tidak selalu sejalan. Penafsiran tentang Yesus berkembang ke arah yang berbeda-beda. Jika iman itu jelas dan tidak ambigu, mengapa ia membutuhkan begitu banyak klarifikasi? Perpecahan terus berlanjut seiring waktu. Setiap konsili yang digelar untuk menyatukan iman justru meninggalkan perpecahan baru. Nicea tidak mengakhiri konflik. Konstantinopel tidak menyatukan sepenuhnya. Kalsedon justru memecah gereja secara permanen. Pertanyaannya menjadi semakin tajam. Apakah perpecahan ini akibat kesalahpahaman manusia atau akibat ajaran yang memang tidak satu sejak awal? Jika iman itu asli dan dijaga, mengapa ia hanya bisa dipertahankan dengan mengecualikan pihak lain? Mengapa setiap penjagaan selalu diiringi dengan pelabelan? Ortodoks dan bid'ah, benar dan sesat, dalam dan luar? Dan jika kebenaran itu satu, mengapa ia tidak mampu bertahan tanpa pemisahan? Dalam Islam, perpecahan dipahami sebagai akibat menjauhnya manusia dari wahyu, bukan karena wahyu itu sendiri tidak jelas. Tauhid para nabi tidak melahirkan konsili untuk menjelaskan Tuhan. Ia disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan langsung. Maka ketika iman memerlukan penjelasan berlapis-lapis dan tetap melahirkan perpecahan, pertanyaannya kembali mengemuka. Yang bermasalah manusianya atau konsep imannya? Dan disinilah pertanyaan kritis itu berdiri, tanpa emosi, tanpa tuduhan. Jika iman itu benar-benar asli, mengapa sejarahnya justru penuh perpecahan? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya meminta kejujuran terhadap fakta sejarah. Ketiadaan ajaran Trinitas eksplisit dari Yesus, salah satu doktrin paling sentral dalam kekristenan arus utama, adalah Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi, satu hakikat. Doktrin ini dianggap sebagai inti iman, sebagai batas antara ortodoks dan bid'ah, sebagai ukuran kebenaran teologis. Namun, sebuah pertanyaan sederhana muncul ketika kita kembali ke sumber awal. Di mana Yesus sendiri mengajarkan Trinitas secara eksplisit? Dalam Injil-Injil yang dianggap kanonik, tidak ada satu pernyataan pun dari Yesus yang berbunyi, Tuhan itu tiga dalam satu. Atau, Aku adalah Tuhan yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Sebaliknya, yang justru sering ditemukan adalah ungkapan-ungkapan yang menegaskan ketundukan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus memohon pertolongan Tuhan. Yesus menyatakan bahwa kehendaknya tunduk pada kehendak Tuhan. Pertanyaannya muncul dengan sendirinya. Jika Yesus adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, kepada siapa ia berdoa? Lebih jauh lagi, Yesus tidak pernah memerintahkan para pengikutnya untuk menyembahnya. Ia mengarahkan penyembahan kepada Tuhan. Ia mengutip hukum utama. Tuhan itu Esa. Kalimat ini tidak asing. Ia sejalan dengan tradisi para nabi sebelumnya, dan sejalan dengan pesan Tauhid. Lalu, dari mana konsep Trinitas itu berasal? Secara historis, doktrin Trinitas tidak hadir sejak awal. Ia berkembang secara bertahap, melalui perdebatan panjang, melalui penafsiran filsafat, dan akhirnya melalui konsili gereja. Konsili Nicaea pada abad keempat menjadi titik penting, bukan karena Yesus hadir di sana, melainkan karena para pemimpin gereja dan kekuasaan Romawi hadir untuk memutuskan. Pertanyaannya pun semakin jelas. Mengapa doktrin paling inti baru dirumuskan ratusan tahun setelah Yesus? Jika Trinitas adalah kebenaran yang diajarkan langsung oleh Yesus, mengapa para murid awal tidak menyampaikannya secara tegas?
mengapa komunitas Kristen awal justru berbeda-beda pandangan tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan jika doktrin ini begitu penting bagi keselamatan, mengapa Yesus tidak menjelaskannya secara gamblang dan tegas? Dalam perspektif Islam, para nabi tidak meninggalkan ajaran inti dalam keadaan samar. Tauhid disampaikan dengan jelas, berulang, dan tanpa ambiguitas. Tidak bergantung pada filsafat, tidak membutuhkan konsili. Al-Quran justru mengkritik konsep ketuhanan yang berlapis-lapis dan menegaskan bahwa Isa Al-Masih adalah nabi dan utusan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Dari sudut pandang ini, ketiadaan ajaran Trinitas eksplisit dari Yesus bukanlah hal kecil. Ia adalah petunjuk sejarah. Ketika ajaran Yesus mulai menyebar keluar dari lingkungan Yahudi, ia memasuki dunia yang sangat berbeda. Dunia Yunani Romawi. Dunia ini tidak hanya memiliki budaya dan bahasa yang berbeda, tetapi juga tradisi filsafat yang kuat, yang telah berkembang berabad-abad sebelum Yesus lahir. Disinilah sebuah pergeseran halus mulai terjadi. Yesus berbicara dengan bahasa yang sederhana. Perumpamaan, doa, seruan untuk bertobat dan menyembah Tuhan yang Esa. Namun ketika ajaran ini diterjemahkan ke dalam dunia Yunani, ia mulai dijelaskan dengan istilah-istilah baru. Hakikat, substansi, natur, logos, dan pribadi. Istilah-istilah ini bukan berasal dari bahasa para nabi. Ia berasal dari filsafat Yunani, Plato, Aristoteles, dan para penerusnya. Pertanyaannya muncul secara perlahan. Mengapa ajaran kenabian perlu dijelaskan dengan bahasa filsafat? Dalam filsafat Yunani, Tuhan dipahami secara abstrak, sebagai realitas metafisik, esensi murni, dan prinsip kosmik. Ketika konsep ini bertemu dengan kisah Yesus, terjadilah proses penyesuaian. Yesus tidak lagi sekadar dipahami sebagai utusan Tuhan, melainkan sebagai logos, akal ilahi yang turun ke dunia. Konsep ini tidak diajarkan secara eksplisit oleh Yesus, namun ia sangat dikenal dalam filsafat Yunani. Pertanyaannya, apakah ini penjelasan ajaran Yesus atau penafsiran filsafat atas dirinya? Seiring waktu, filsafat tidak lagi sekadar alat penjelas. Ia menjadi kerangka berpikir utama. Perdebatan tentang iman tidak lagi berpusat pada pesan moral dan tauhid, melainkan pada persoalan metafisik. Bagaimana satu hakikat bisa memiliki tiga pribadi? Bagaimana yang ilahi dan manusia bersatu dalam satu sosok? Perdebatan ini tidak pernah terjadi dalam tradisi kenabian sebelumnya. Namun justru inilah yang mendominasi konsili-konsili gereja. Pertanyaannya semakin jelas. Jika ajaran ini berasal dari wahyu, mengapa ia harus dibela dengan filsafat? Dalam perspektif Islam, wahyu diturunkan untuk dipahami oleh manusia biasa. Pesannya jelas, bahasanya lugas, tidak bergantung pada kategori filsafat asing. Tauhid tidak membutuhkan konsep substansi atau esensi. Ia cukup dengan pernyataan, Tuhan itu Esa. Maka ketika iman menjadi semakin kompleks seiring masuknya filsafat, pertanyaannya bukan lagi soal kecerdasan, melainkan soal keaslian sumber. Apakah kompleksitas itu tanda kedalaman wahyu? Ataukah tanda bahwa pesan awal telah bergeser dari bentuk aslinya? Dan jika filsafat Yunani begitu menentukan cara iman dirumuskan, masihkah pantas dikatakan bahwa iman itu murni berasal dari ajaran Yesus? Masuknya filsafat Yunani bukan sekadar peristiwa intelektual, ia adalah titik balik. Di sanalah ajaran kenabian mulai berubah menjadi sistem teologi. Di sanalah pesan sederhana mulai dibungkus oleh spekulasi metafisik. Dan di sanalah pertanyaan ini terus bertahan hingga hari ini. Yang kita warisi sekarang, ajaran Yesus, atau hasil perjumpaan antara iman dan filsafat Yunani? Selain filsafat Yunani, ada satu unsur lain yang sangat menentukan arah kekristenan, pemikiran Romawi. Jika filsafat Yunani memengaruhi cara berpikir, maka Romawi memengaruhi cara mengatur dan menetapkan kebenaran. Romawi adalah peradaban hukum, struktur, dan kekuasaan. Segala sesuatu harus rapi, baku, dan memiliki otoritas yang jelas. Ketika kekristenan masuk ke dalam dunia Romawi, ia tidak hanya diterima sebagai ajaran spiritual, tetapi juga diinstitusikan. Dan disinilah perubahan penting mulai terjadi.
Dalam tradisi kenabian, kebenaran disampaikan melalui wahyu. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga, tidak disahkan oleh negara, dan tidak bergantung pada struktur kekuasaan. Namun dalam dunia Romawi, kebenaran perlu diatur, didefinisikan secara hukum, dan dijaga oleh otoritas resmi. Pertanyaannya pun muncul, apa yang terjadi ketika iman kenabian bertemu dengan logika kekaisaran? Sejak kekristenan diakui oleh kekaisaran Romawi, ajaran yang sebelumnya bersifat komunitas kecil berubah menjadi agama resmi negara. Dengan status ini, perbedaan teologi tidak lagi dianggap sekadar perbedaan pandangan, melainkan ancaman terhadap stabilitas. Maka iman tidak hanya dipertahankan secara teologis, tetapi juga secara politis. Konsili-konsili gereja diselenggarakan dengan dukungan kekaisaran. Keputusan teologis diberi kekuatan hukum. Yang berbeda pandangan tidak hanya disalahkan, tetapi juga disingkirkan. Pertanyaannya menjadi semakin jelas. Apakah doktrin ditetapkan karena kebenarannya atau karena kebutuhan akan keseragaman? Pemikiran Romawi juga membentuk struktur gereja. Hierarki yang ketat, pusat otoritas yang jelas, dan konsep kesatuan di bawah satu doktrin resmi. Dalam kerangka ini, iman dipahami bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, tetapi sebagai sistem yang harus patuh. Perbedaan menjadi masalah, keragaman menjadi ancaman. Padahal, sejak awal, komunitas Kristen justru hidup dalam keberagaman tafsir. Lalu mengapa perbedaan itu tiba-tiba harus dihapus? Dalam perspektif Islam, kekuasaan tidak menentukan kebenaran wahyu. Para nabi seringkali justru berseberangan dengan penguasa. Kebenaran tidak disahkan oleh negara, dan tauhid tidak berubah demi stabilitas politik. Maka ketika doktrin iman ditetapkan melalui dukungan kekaisaran, pertanyaan mendasar kembali muncul. Apakah ini kelanjutan ajaran para nabi, atau penyesuaian iman agar selaras dengan kekuasaan? Jika iman itu asli dan bersumber dari wahyu, mengapa ia baru menjadi resmi setelah disahkan negara? Dan jika ajaran itu benar, mengapa ia membutuhkan perlindungan hukum dan sanksi politik? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersifat emosional, ia bersifat historis. Karena sejarah menunjukkan, ketika iman bersekutu dengan kekuasaan, yang sering berubah bukan kekuasaan, melainkan imannya. Masuknya pemikiran Romawi bukan sekadar latar belakang sejarah, ia adalah faktor penentu. Di sanalah iman berubah menjadi institusi, ajaran menjadi doktrin resmi, dan perbedaan menjadi penyimpangan. Dan dari titik inilah, pertanyaan besar itu tetap relevan hingga hari ini, yang diwariskan oleh gereja, ajaran Yesus, atau iman yang telah dibentuk oleh filsafat Yunani dan kekuasaan Romawi. Salah satu perdebatan paling panjang dan menentukan dalam sejarah kekristenan adalah pertanyaan tentang sifat Yesus. Perdebatan ini tidak muncul di akhir sejarah. Ia muncul sangat awal, bahkan sebelum doktrin resmi dibakukan. Pertanyaannya sederhana, namun dampaknya sangat besar. Siapakah Yesus sebenarnya? Di kalangan pengikut awal, tidak ada satu jawaban yang benar-benar seragam. Sebagian memandang Yesus sebagai nabi dan utusan Tuhan. Sebagian melihatnya sebagai manusia pilihan yang diangkat secara khusus. Sebagian lain mulai memahaminya sebagai makhluk ilahi. Perbedaan ini tidak bersifat kecil. Ia menyentuh inti iman. Jika Yesus adalah manusia, maka ia tunduk kepada Tuhan. Jika ia ilahi, maka relasinya dengan Tuhan menjadi persoalan teologis yang rumit. Namun menariknya, Injil-Injil mencatat Yesus sebagai sosok yang berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan menegaskan bahwa kehendaknya tunduk pada kehendak Tuhan. Pertanyaannya pun muncul secara alami. Bagaimana mungkin sosok yang berdoa kepada Tuhan pada saat yang sama adalah Tuhan itu sendiri? Seiring waktu, perbedaan pandangan ini tidak diselesaikan melalui satu penjelasan langsung dari Yesus. Ia diselesaikan melalui perdebatan teologis. Tokoh-tokoh gereja mulai memperkenalkan istilah-istilah baru. Manusia, ilahi, hakikat, natur, pribadi. Perdebatan bukan lagi tentang pesan moral dan tauhid, melainkan tentang struktur metafisik Yesus.
Dan semakin jauh perdebatan itu berkembang, semakin ia menjauh dari bahasa sederhana para nabi. Perbedaan pandangan ini memuncak dalam konsili-konsili gereja. Di sana, pertanyaan tentang sifat Yesus tidak lagi bersifat terbuka, melainkan harus diputuskan. Apakah Yesus sepenuhnya manusia? Apakah sepenuhnya ilahi? Ataukah dua-duanya sekaligus? Keputusan konsili menetapkan satu rumusan resmi. Pandangan lain dinyatakan menyimpang. Pertanyaannya kemudian menjadi tak terelakkan. Jika sifat Yesus memang jelas sejak awal, mengapa ia perlu ditentukan melalui sidang dan voting? Menarik untuk dicatat bahwa perdebatan ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada konsili untuk menentukan sifat Musa. Tidak ada sidang untuk menjelaskan hakikat Ibrahim. Karena mereka dipahami sebagai nabi, manusia yang menerima wahyu. Namun dalam kasus Yesus, statusnya berubah dari utusan menjadi objek perdebatan metafisik. Dari sudut pandang Islam, inilah titik pergeseran penting. Islam memandang Isa Al-Masih sebagai nabi yang dimuliakan, diberi mukjizat, dan diutus membawa pesan tauhid. Ia tidak mengklaim ketuhanan. Ia tidak meminta disembah. Ia mengarahkan manusia kepada Tuhan yang Esa. Maka debat tentang sifat Yesus dalam perspektif Islam bukan kelanjutan ajaran kenabian, melainkan penafsiran manusia setelahnya. Jika iman yang asli adalah iman para nabi, mengapa inti iman justru berpusat pada perdebatan tentang hakikat seorang nabi? Dan jika Yesus adalah pusat keselamatan, mengapa ajaran tentang dirinya tidak disampaikan secara jelas dan final olehnya sendiri? Debat tentang sifat Yesus tidak berhenti pada jawaban. Ia melahirkan lebih banyak pertanyaan, lebih banyak perpecahan, dan lebih banyak rumusan teologis. Dan disinilah pertanyaan itu tetap menggantung, tanpa emosi, tanpa tuduhan. Apakah yang kita saksikan ini adalah upaya menjaga ajaran Yesus? Atau usaha manusia memahami sesuatu yang sejak awal tidak diajarkan olehnya? Seringkali muncul anggapan bahwa kekristenan awal bersifat satu, utuh, dan seragam. Namun ketika sumber-sumber sejarah ditelusuri lebih dekat, gambaran yang muncul justru sebaliknya. Sejak masa paling awal, komunitas Kristen tidak pernah sepenuhnya sepakat. Perbedaan bukan muncul belakangan, ia hadir sejak awal. Kelompok Kristen di Yerusalem, yang dekat dengan murid-murid Yesus, memiliki pendekatan yang berbeda dengan komunitas Kristen di wilayah lain. Ada kelompok yang tetap memegang hukum Taurat. Ada yang menolaknya. Ada yang memandang Yesus sebagai nabi yang diutus Tuhan. Ada yang mulai memahaminya sebagai makhluk ilahi. Perbedaan ini tidak kecil. Ia menyentuh inti iman. Pertanyaannya sederhana. Jika ajaran Yesus jelas dan tunggal, mengapa para pengikut terdekatnya berbeda pandangan? Bahkan dalam tulisan-tulisan awal, kita menemukan polemik antar tokoh Kristen sendiri. Ada kritik terhadap ajaran kelompok lain. Ada peringatan tentang Injil yang berbeda. Ada tuduhan penyimpangan. Artinya sejak awal sudah ada lebih dari satu versi tentang apa itu iman Kristen. Dan setiap kelompok merasa dirinya yang paling benar. Seiring waktu, perbedaan ini semakin melebar. Muncul komunitas-komunitas dengan keyakinan yang saling bertentangan. Tentang siapa Yesus, tentang bagaimana keselamatan diperoleh, dan tentang hubungan Yesus dengan Tuhan. Namun tidak ada otoritas tunggal yang langsung menyelesaikan semua perbedaan ini. Yang ada hanyalah perdebatan panjang. Pertanyaannya pun muncul, mengapa kebenaran iman tidak tampak jelas sejak awal, tetapi harus dicari melalui konflik dan polemik? Ketika kekristenan mulai dilembagakan, pertentangan ini tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Kelompok yang didukung kekuasaan menjadi arus utama. Yang lain tersingkir. Sebagian dilabeli sesat, sebagian menghilang dari sejarah resmi. Namun menghilang dari sejarah resmi tidak berarti tidak pernah ada. Dan ini melahirkan pertanyaan penting. Apakah kelompok yang tersingkir itu salah secara teologis atau hanya kalah dalam sejarah? Dalam perspektif Islam, para nabi membawa pesan yang jelas dan konsisten. Perbedaan muncul ketika manusia mulai menafsirkan, menambah, atau mengurangi.
Al-Quran justru mengingatkan bahwa perpecahan adalah tanda penyimpangan manusia dari wahyu, bukan tanda kejelasan wahyu itu sendiri. Maka ketika kita melihat sejarah Kristen awal yang penuh pertentangan, pertanyaannya bukan lagi emosional, melainkan analitis. Apakah pertentangan ini lahir karena pesan Yesus tidak tunggal, atau karena ajaran beliau telah ditafsirkan ke arah yang berbeda-beda sejak awal? Jika iman yang asli benar-benar satu dan terjaga, mengapa ia tidak mampu mencegah perpecahan sejak generasi pertama? Dan jika setiap kelompok mengklaim setia kepada Yesus, siapa yang menentukan klaim itu benar? Pertentangan antar kelompok Kristen awal bukan detail kecil dalam sejarah. Ia adalah petunjuk penting. Petunjuk bahwa apa yang disebut iman Kristen tidak lahir sebagai satu bangunan utuh, melainkan sebagai kumpulan pandangan yang saling bersaing. Dan dari sinilah pertanyaan besar itu terus bergema. Yang kita warisi hari ini, ajaran Yesus atau hasil dari pertarungan panjang antar penafsiran manusia. Ketika perbedaan pandangan tentang Yesus semakin tajam dan tak terkendali, gereja tidak menyelesaikannya melalui satu ajaran langsung dari Yesus. Ia menyelesaikannya melalui konsili. Konsili pertama yang paling menentukan adalah Konsili Nisea tahun 325 M. Perlu dicatat, ini terjadi lebih dari 300 tahun setelah Yesus. Konsili Nisea diselenggarakan bukan oleh para nabi, bukan oleh murid-murid Yesus, melainkan atas perintah Kaisar Romawi, Konstantinus. Tujuannya bukan semata teologis, tetapi juga politis. Mengakhiri konflik internal Kristen yang mengancam stabilitas kekaisaran. Disinilah untuk pertama kalinya, doktrin tentang Yesus diputuskan secara resmi. Pertanyaannya muncul dengan sendirinya. Mengapa kebenaran iman harus ditetapkan oleh kekaisaran? Di Konsili Nisea terjadi perdebatan sengit. Apakah Yesus setara dengan Tuhan atau makhluk ciptaan yang dimuliakan? Keputusan akhirnya menetapkan bahwa Yesus memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Tuhan. Pandangan lain ditolak. Para pendukungnya dikucilkan. Sebagian diasingkan. Artinya, sejak saat itu, iman tidak hanya ditentukan oleh argumen, tetapi juga oleh otoritas dan sanksi. Pertanyaannya, apakah iman ditegakkan oleh kebenaran atau oleh kekuasaan? Namun Nisea tidak mengakhiri perdebatan. Justru ia membuka rangkaian konsili berikutnya. Konsili Konstantinopel memperluas dan menegaskan doktrin yang belum selesai. Konsili Efesus memperdebatkan hubungan Yesus dengan Maria. Dan akhirnya, Konsili Chalcedon tahun 451 M menetapkan rumusan tentang dua natur Yesus, manusia dan ilahi. Setiap konsili datang dengan klaim menjaga iman. Namun setiap konsili juga meninggalkan perpecahan baru. Gereja terbelah, komunitas tercerai, label sesat semakin banyak. Pertanyaannya menjadi semakin sulit dihindari. Jika iman itu asli dan jelas sejak awal, mengapa ia perlu didefinisikan ulang berkali-kali? Yang lebih menarik, istilah-istilah kunci dalam konsili bukan berasal dari bahasa ajaran Yesus, melainkan dari filsafat Yunani, hakikat, substansi, natur, pribadi. Artinya iman dirumuskan melalui bahasa filsafat, disahkan oleh kekuasaan Romawi, dan diwariskan sebagai kebenaran mutlak. Apakah ini pola wahyu kenabian? Dalam perspektif Islam, wahyu tidak bergantung pada konsili. Tauhid tidak menunggu legitimasi negara. Kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas suara. Para nabi menyampaikan ajaran secara jelas. Jika manusia berselisih, itu karena mereka menyimpang, bukan karena wahyu itu ambigu. Maka ketika iman Kristen membutuhkan 4 abad untuk menetapkan siapa Yesus sebenarnya, pertanyaannya menjadi mendasar. Apakah yang dibela dalam konsili itu ajaran Yesus, atau hasil perdebatan manusia tentang Yesus? Konsili-konsili ini bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah titik balik. Di sanalah iman berubah menjadi doktrin resmi. Di sanalah perbedaan menjadi penyimpangan. Dan di sanalah ortodoksi lahir. Bukan dari wahyu, melainkan dari keputusan sidang. Dan dari sini, satu pertanyaan terus bertahan hingga hari ini. Jika kebenaran harus ditetapkan melalui konsili, apakah ia benar-benar berasal dari langit atau dari ruang sidang manusia?
Salah satu fakta sejarah yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah ini. Doktrin-doktrin utama kekristenan ditetapkan melalui voting dalam konsili, bukan melalui wahyu baru, bukan melalui pernyataan langsung dari Yesus, melainkan melalui sidang, perdebatan, dan pengambilan suara. Ini bukan opini, ini catatan sejarah gereja. Dalam konsili Nisea dan konsili-konsili setelahnya, para uskup berkumpul dengan pandangan yang berbeda-beda. Argumen disampaikan, teks dirumuskan, dan pada akhirnya, keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara. Pandangan yang menang disebut ortodoks, pandangan yang kalah disebut sesat. Pertanyaannya muncul dengan sendirinya. Sejak kapan kebenaran teologis ditentukan oleh suara terbanyak? Jika sebuah ajaran benar-benar berasal dari wahyu yang jelas, mengapa ia perlu diputuskan lewat mekanisme yang sama seperti hukum dan kebijakan politik? Dan jika doktrin itu bersifat ilahi, mengapa ia masih bisa diperdebatkan hingga perlu voting? Lebih jauh lagi, hasil voting ini tidak bersifat netral. Ia didukung oleh kekuasaan kekaisaran. Keputusan teologis diberi kekuatan hukum, yang menolak dikenai sanksi. Artinya, iman tidak hanya diputuskan secara teologis, tetapi juga ditegakkan secara politis. Pertanyaannya pun semakin tajam. Apakah yang dipertahankan itu kebenaran wahyu, atau keseragaman demi stabilitas? Dalam perspektif Islam, kebenaran wahyu tidak pernah ditentukan lewat musyawarah manusia. Tauhid tidak menunggu persetujuan mayoritas. Para nabi tidak mengumpulkan suara untuk menjelaskan Tuhan. Jika terjadi perbedaan, itu dipahami sebagai penyimpangan manusia dari wahyu, bukan karena wahyu itu sendiri tidak jelas. Maka ketika doktrin iman Kristen ditetapkan melalui voting, pertanyaan mendasar itu tak bisa dihindari. Yang ditetapkan itu ajaran langit atau kesepakatan bumi. Fakta bahwa doktrin bisa menang atau kalah dalam sidang menunjukkan bahwa sejak awal tidak semua pihak sepakat. Dan jika iman yang asli benar-benar satu, mengapa ia membutuhkan mekanisme pemungutan suara? Fakta ini tidak dimaksudkan untuk menyerang iman siapapun. Ia hanya mengajak melihat sejarah apa adanya. Karena sejarah mencatat dengan jujur, doktrin Kristen tidak turun sekaligus dari langit, tetapi dibentuk melalui perdebatan, konsili, dan voting. Dan dari sini, satu pertanyaan tetap menggantung. Jika iman ditentukan lewat suara mayoritas, di manakah posisi wahyu? Dalam perjalanan sejarah kekristenan, teologi tidak berkembang di ruang hening para nabi, melainkan di bawah bayang-bayang kekuasaan negara. Konsili-konsili besar tidak muncul secara spontan. Mereka dipanggil oleh kaisar, dibiayai oleh negara, dan hasilnya ditegakkan dengan kekuatan hukum kekaisaran. Konsili Nisea diprakarsai oleh Kaisar Konstantinus, bukan oleh murid Yesus, bukan pula oleh nabi. Tujuannya bukan hanya menyatukan iman, tetapi juga menjaga stabilitas politik imperium. Maka teologi dan kekuasaan mulai berjalan berdampingan. Pertanyaannya muncul secara alami. Jika ajaran itu wahyu, mengapa ia membutuhkan intervensi kaisar? Keputusan konsili tidak berhenti sebagai pendapat teologis. Ia menjadi hukum negara. Mereka yang menolak keputusan resmi tidak hanya disebut sesat, tetapi juga dianggap pembangkang politik. Pengasingan, pelarangan, bahkan penindasan pun terjadi. Artinya, batas antara iman dan kekuasaan menjadi semakin kabur. Ortodoks versus aliran lain. Dari sinilah istilah ortodoks memperoleh maknanya. Ia bukan sekadar yang paling asli, tetapi yang disahkan oleh konsili dan negara. Kelompok yang menang dalam konsili menjadi arus utama. Kelompok yang kalah tersingkir dari sejarah resmi. Padahal, banyak dari mereka mengaku bersandar pada Injil yang sama dan Yesus yang sama. Pertanyaannya kembali muncul. Jika sumbernya sama, mengapa hasilnya bisa begitu berbeda? Sebagian aliran awal menolak konsep ketuhanan Yesus. Sebagian lain menolak Trinitas. Ada yang memandang Yesus sebagai nabi, ada yang sebagai makhluk ilahi, ada pula yang sebagai Tuhan sepenuhnya. Semua ini terjadi sebelum adanya satu doktrin resmi. Maka ketika satu pandangan dipilih dan ditegakkan,
Yang lain bukan hanya dikalahkan secara teologis, tetapi juga dihapus dari panggung sejarah. Dalam Islam, negara tidak menentukan akidah. Kaisar tidak merumuskan tauhid. Wahyu tidak membutuhkan perlindungan kekuasaan untuk tetap benar. Jika iman membutuhkan pedang dan hukum negara untuk bertahan, maka pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah yang dijaga itu kebenaran atau kekuasaan atas kebenaran? Dan di titik ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ortodoks adalah iman yang paling asli atau iman yang paling didukung oleh sejarah kekuasaan? Kelompok lain yang tersingkir dalam sejarah Kristen awal adalah monofisit. Istilah monofisit berasal dari bahasa Yunani monophysis, satu kodrat. Kelompok ini meyakini bahwa Yesus memiliki satu kodrat utama, bukan dua kodrat yang terpisah antara ilahi dan manusia. Menurut pandangan mereka, kodrat ilahi telah menyerap kodrat manusia. Ini bukan ajaran kecil atau pinggiran. Pandangan ini dianut luas di Mesir, Suriah, dan Armenia. Ia didukung oleh gereja-gereja besar di wilayah timur. Namun dalam konsili Chalcedon tahun 451 M, ajaran monofisit ditolak. Konsili menetapkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, bersatu tanpa tercampur dan tanpa terpisah. Keputusan ini tidak menyatukan gereja, justru memecahnya secara permanen. Gereja-gereja yang menolak keputusan Chalcedon dicap sesat dan dikeluarkan dari arus utama. Namun sekali lagi, ajaran itu tidak lenyap. Gereja Ortodoks Oriental, seperti Koptik Mesir dan Gereja Armenia, tetap bertahan hingga hari ini. Artinya, yang disebut sesat oleh satu konsili, tetap hidup sebagai iman resmi bagi jutaan orang. Pertanyaannya muncul dengan tenang, jika kebenaran itu satu dan jelas, mengapa ia menghasilkan perpecahan yang tak pernah pulih? Lebih jauh lagi, perdebatan monofisit bukan soal moral atau ibadah, melainkan soal definisi metafisik yang sangat rumit. Kodrat, substansi, hakikat, istilah-istilah filsafat Yunani yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Pertanyaannya pun menguat. Apakah Yesus pernah mengajarkan semua ini? Atau ini hasil perdebatan generasi setelahnya? Dalam Islam, para nabi tidak membawa definisi Tuhan yang rumit. Tauhid disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan tegas. Maka ketika iman membutuhkan konsep metafisik kompleks dan tetap melahirkan perpecahan, satu pertanyaan tetap menggantung. Yang diperdebatkan itu wahyu atau penafsiran manusia atas wahyu? Dalam sejarah kekristenan, ada satu pola yang terus berulang. Pola yang sederhana, tetapi jarang disadari. Yang kalah disebut sesat, yang menang disebut ortodoks. Bukan karena langit terbuka dan wahyu turun kembali, bukan karena Yesus hadir menjelaskan perbedaan, melainkan karena keputusan manusia dalam forum sejarah. Ini bukan tuduhan, ini fakta sejarah. Ketika Yesus masih hidup, tidak ada satupun ajaran eksplisit tentang Trinitas. Tidak ada penjelasan metafisik tentang kodrat. Tidak ada definisi filsafat tentang hakikat Tuhan. Yesus berbicara tentang Tuhan sebagai satu. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia mengajarkan ketaatan, bukan definisi ontologis. Namun setelah Yesus tiada, pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Siapakah sebenarnya Yesus? Nabi, utusan, makhluk ilahi, atau Tuhan itu sendiri? Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki satu jawaban tunggal. Masuklah pengaruh dunia luar. Filsafat Yunani dengan konsep substansi dan hakikat. Pemikiran Romawi dengan logika hukum dan struktur kekuasaan. Iman yang awalnya sederhana mulai dibahas dengan bahasa metafisika. Kodrat, substansi, hakikat, pribadi. Istilah-istilah ini tidak pernah diucapkan oleh Yesus, namun justru menjadi pusat perdebatan. Perdebatan itu tidak kecil. Ia memecah komunitas Kristen awal. Ada yang menolak ketuhanan Yesus, ada yang menolak Trinitas, ada yang menolak penyatuan kodrat, ada yang menolak pemisahan kodrat. Semua mengklaim Injil, semua mengklaim Yesus, semua mengklaim iman yang asli. Lalu siapa yang benar? Jawabannya tidak ditentukan oleh wahyu,
Ia ditentukan oleh konsili. Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, Konsili Chalcedon. Di sana para uskup berkumpul, berbeda pendapat, berbeda tafsir, dan akhirnya doktrin ditentukan lewat voting. Yang menang menjadi standar iman, yang kalah diberi label sesat. Pertanyaannya sederhana. Sejak kapan kebenaran ilahi ditentukan oleh suara mayoritas? Lebih jauh lagi, konsili ini tidak berdiri sendiri. Negara dan kaisar ikut campur. Kaisar memanggil konsili. Negara membiayainya. Keputusan ditegakkan dengan hukum kekaisaran. Teologi dan kekuasaan berjalan berdampingan. Mereka yang menolak keputusan konsili tidak hanya dianggap salah iman, tetapi juga dianggap mengganggu stabilitas. Pengasingan, pelarangan, dan penindasan pun terjadi. Pertanyaannya pun menguat. Apakah iman membutuhkan kekuasaan untuk bertahan? Dari sinilah istilah ortodoks memperoleh maknanya. Bukan sekadar yang paling asli, tetapi yang disahkan oleh konsili dan negara. Sementara yang lain, Nestorian, Monofisit, Arian, dan kelompok Kristen awal lainnya tersingkir dari sejarah resmi. Padahal mereka tidak hilang, mereka bertahan di wilayah lain. Mereka hidup berabad-abad. Artinya, yang disebut sesat di satu tempat bisa menjadi iman resmi di tempat lain. Pertanyaannya muncul tanpa emosi. Jika ajaran itu benar-benar sesat, mengapa ia bertahan begitu lama? Dalam Islam, perbedaan dipahami sebagai akibat manusia menjauh dari wahyu. Bukan karena wahyu itu sendiri tidak jelas. Tauhid para nabi tidak membutuhkan konsili, tidak membutuhkan voting, tidak membutuhkan campur tangan negara. Tuhan diperkenalkan dengan bahasa yang sederhana. Disembah tanpa definisi metafisik yang rumit. Maka ketika iman membutuhkan konsili demi konsili dan tetap melahirkan perpecahan, pertanyaan itu tak bisa dihindari. Yang diperdebatkan itu wahyu atau penafsiran manusia atas wahyu? Narasi ini tidak bertujuan menyerang iman siapapun. Ia hanya mengajak melihat sejarah apa adanya. Karena sejarah mencatat dengan jujur, doktrin tidak selalu lahir dari langit, tetapi sering dibentuk di ruang sidang. Dan di ruang sidang itu, yang kalah disebut sesat, yang menang disebut ortodoks. Lalu pertanyaan terakhir pun dibiarkan terbuka. Jika kebenaran ditentukan oleh sejarah, di manakah posisi wahyu? Dalam sejarah kekristenan, ada satu ironi besar yang jarang dibahas. Dua kelompok sama-sama menyebut diri ortodoks, artinya yang lurus, yang benar, yang asli. Namun keduanya tidak saling mengakui. Yang satu disebut ortodoks timur, yang lain disebut ortodoks oriental. Pertanyaannya sederhana. Jika keduanya ortodoks, siapa yang sebenarnya menyimpang? Perpecahan ini tidak terjadi karena perbedaan Injil, bukan pula karena perbedaan Yesus. Ia terjadi karena perbedaan definisi tentang siapa Yesus itu secara hakikat. Dan perbedaan itu ditentukan dalam satu peristiwa besar. Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Akar perpecahan sebelum Chalcedon, kekristenan timur masih sangat beragam. Beragam penafsiran hidup berdampingan, meski tegang. Namun Chalcedon menetapkan satu rumusan resmi. Yesus memiliki dua kodrat, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Bersatu tanpa bercampur dan tanpa terpisah. Inilah yang kemudian diterima oleh Ortodoks Timur, yang berkembang di wilayah Bizantium dan Eropa Timur. Namun sebagian gereja menolak rumusan ini. Gereja-gereja di Mesir, Suriah, Armenia, dan Ethiopia menolak konsep dua kodrat sebagaimana dirumuskan Chalcedon. Mereka meyakini bahwa Yesus memiliki satu kodrat yang bersatu, bukan dua kodrat yang dibedakan secara konseptual. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai ortodoks oriental. Dari perbedaan teologi ke perpecahan permanen penolakan terhadap Chalcedon tidak dianggap sebagai perbedaan kecil. Ia langsung diberi label, sesat. Gereja-gereja oriental dikeluarkan dari persekutuan resmi. Uskup-uskupnya dicopot, pengikutnya ditekan. Namun mereka tidak menghilang. Hingga hari ini,
gereja Koptik Mesir, gereja Armenia, gereja Syria, dan Ethiopia tetap berdiri, mengaku sebagai penjaga iman asli. Di sisi lain, Ortodoks Timur juga mengklaim hal yang sama. Maka satu fakta tak terhindarkan. Dua kelompok, satu sejarah, satu Yesus, namun saling menolak sebagai Ortodoks. Pertanyaan yang tak pernah dijawab. Jika iman itu jelas dan satu, mengapa satu konsili justru memecah gereja selamanya? Jika Chalcedon benar-benar menjaga iman asli, mengapa jutaan orang Kristen menolaknya dan bertahan berabad-abad di luar arus utama? Dan jika Ortodoks Oriental benar-benar menyimpang, mengapa mereka tetap hidup, terorganisir, dan mengaku setia pada tradisi paling awal? Lebih jauh lagi, perbedaan ini bukan soal ibadah atau akhlak. Ia soal definisi metafisik yang sangat rumit. Kodrat, hakikat, substansi. Istilah-istilah filsafat Yunani yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Pertanyaannya pun menguat. Apakah Yesus pernah mengajarkan semua ini? Atau ini hasil perdebatan pasca Yesus? Negara, kekuasaan, dan ortodoksi. Perlu dicatat, Chalcedon bukan hanya peristiwa teologis, tetapi juga politik. Ia disokong oleh Kekaisaran Bizantium. Keputusannya ditegakkan dengan kekuatan negara. Yang menerima, dilindungi. Yang menolak, disingkirkan. Maka istilah ortodoks tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan. Pertanyaannya pun muncul dengan tenang. Apakah yang disebut ortodoks itu yang paling benar secara wahyu, atau yang paling kuat secara sejarah? Refleksi dari perspektif Islam. Dalam Islam, perbedaan akidah tidak diselesaikan lewat konsili. Tauhid tidak dirumuskan oleh sidang. Tidak ditentukan oleh kaisar. Para nabi menyampaikan Tuhan dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Perpecahan dipahami sebagai penyimpangan manusia, bukan akibat ketidakjelasan wahyu. Maka ketika iman Kristen terpecah karena definisi metafisik yang rumit, satu pertanyaan tetap menggantung. Yang dipertahankan itu ajaran langit atau konstruksi sejarah manusia. Dan di titik inilah kita kembali pada ironi awal. Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sama-sama mengklaim iman asli, namun saling menolak. Sejarah pun diam-diam berbisik, yang kalah disebut sesat, yang menang disebut ortodoks. Lalu pertanyaan terakhir dibiarkan terbuka. Jika ortodoksi bisa terbelah, di manakah letak iman yang benar-benar satu? Salah satu perdebatan paling besar dalam sejarah kekristenan bukan tentang ibadah, bukan tentang akhlak, bahkan bukan tentang Injil. Ia tentang satu pertanyaan mendasar. Hakikat Yesus itu apa? Apakah Yesus memiliki satu tabiat atau dua tabiat? Pertanyaan ini terdengar teknis, namun dampaknya sangat besar. Ia memecah gereja secara permanen. Pada masa Yesus hidup, tidak ada penjelasan eksplisit tentang tabiat. Yesus tidak pernah berkata, "Aku memiliki satu atau dua kodrat." Ia tidak menjelaskan konsep metafisika tentang hakikat dirinya. Ia berbicara sebagai utusan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia mengajarkan ketaatan kepada Tuhan. Namun setelah Yesus wafat, pertanyaan tentang dirinya mulai berkembang. Sebagian pengikut awal memandang Yesus sebagai manusia yang dipilih dan dimuliakan Tuhan. Sebagian lain mulai memandangnya memiliki unsur ilahi. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Jika Yesus ilahi dan manusia, bagaimana hubungan keduanya? Apakah terpisah? Apakah menyatu? Atau salah satunya meniadakan yang lain? Dari sinilah muncul dua pandangan besar. Kelompok pertama berpendapat, Yesus memiliki dua tabiat, tabiat ilahi dan tabiat manusia, yang bersatu tetapi tetap dibedakan. Inilah pandangan yang kemudian diterima oleh Ortodoks Timur dan gereja-gereja Barat. Pandangan ini ditegaskan dalam Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Kelompok kedua berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, berbicara tentang dua tabiat justru memecah keesaan Yesus. Mereka meyakini Yesus memiliki satu tabiat yang bersatu, di mana unsur ilahi dan manusia tidak dipisahkan secara konseptual. Inilah pandangan yang dianut oleh Ortodoks Oriental.
Kedua kelompok sama-sama mengklaim setia pada iman para rasul. Keduanya menggunakan Injil yang sama. Keduanya mengakui Yesus yang sama. Namun satu konsili menentukan hasilnya. Pandangan dua tabiat dinyatakan benar. Pandangan satu tabiat dinyatakan sesat. Sekali lagi, keputusan itu tidak datang dari wahyu baru, melainkan dari konsili. Pertanyaannya muncul dengan tenang. Jika kebenaran itu jelas sejak awal, mengapa ia baru dirumuskan 400 tahun kemudian? Dan jika hakikat Yesus adalah inti iman, mengapa ia menjadi bahan perdebatan panjang hingga memecah gereja? Lebih jauh lagi, perdebatan ini menggunakan bahasa filsafat Yunani. Hakikat, substansi, kodrat. Istilah-istilah yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Maka pertanyaan itu semakin tajam. Apakah Yesus mengajarkan semua ini, atau ini hasil pemikiran generasi setelahnya? Dalam Islam, para nabi tidak membawa definisi Tuhan yang rumit. Tauhid disampaikan secara sederhana dan tegas. Tuhan satu, tidak terbagi, tidak berinkarnasi. Ketika ajaran tentang Tuhan membutuhkan penjelasan metafisik yang kompleks dan tetap melahirkan perpecahan, maka pertanyaan itu tak terhindarkan. Yang diperdebatkan itu wahyu, atau penafsiran manusia atas wahyu. Dan disinilah ironi itu terlihat jelas. Satu Yesus, satu Injil. Namun dua definisi hakikat. Yang satu menang dalam konsili, yang lain tersingkir dari sejarah resmi. Lalu sejarah pun mengulang polanya. Yang kalah disebut sesat, yang menang disebut ortodoks. Pertanyaan terakhir dibiarkan terbuka. Jika hakikat Yesus masih diperdebatkan berabad-abad, di manakah kejelasan iman yang asli itu berada? Dalam tradisi Kristen, sering dikatakan bahwa gereja dipandu oleh Roh Kudus. Roh Kudus diyakini menuntun para rasul, menuntun para uskup, menuntun konsili-konsili besar. Namun sejarah memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Gereja-gereja yang sama-sama mengklaim dipandu oleh Roh Kudus, justru menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan. Maka satu pertanyaan sederhana pun muncul. Jika dipandu Roh Kudus, mengapa hasilnya berbeda? Konsili Nicea dipandu Roh Kudus, kata sejarah gereja. Namun Nicea tidak mengakhiri perdebatan. Konsili Konstantinopel juga dipandu Roh Kudus. Namun perbedaan tetap berlanjut. Konsili Efesus dipandu Roh Kudus. Namun Nestorian tersingkir. Konsili Kalsedon dipandu Roh Kudus. Namun gereja terbelah selamanya. Jika roh yang menuntun itu satu, mengapa keputusan-keputusannya berlawanan? Lebih jauh lagi, kelompok yang kalah dalam konsili juga mengklaim dipandu Roh Kudus. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka membaca Injil yang sama, namun mereka tetap disebut sesat. Pertanyaannya pun menguat. Apakah Roh Kudus hanya menuntun pihak yang menang? Jika kebenaran ilahi itu jelas, mengapa ia membutuhkan konsili demi konsili? Dan jika Roh Kudus benar-benar memimpin, mengapa kebenaran itu baru dipastikan setelah ratusan tahun perdebatan? Dalam Islam, wahyu diturunkan dengan kejelasan. Ia tidak menunggu keputusan mayoritas. Ia tidak bergantung pada forum manusia. Perbedaan dipahami sebagai akibat keterbatasan manusia, bukan karena wahyu itu sendiri tidak jelas. Maka ketika perbedaan teologi Kristen dijelaskan dengan alasan bimbingan Roh Kudus, pertanyaan itu kembali mengemuka, tanpa emosi, tanpa tuduhan. Apakah perbedaan itu berasal dari roh, atau dari penafsiran manusia atas nama roh? Dan di titik ini, sejarah berbicara pelan namun tegas. Dua pihak yang bertentangan tidak mungkin sama-sama benar jika kebenaran itu satu. Maka jika semua mengklaim dipandu Roh Kudus, namun hasilnya saling meniadakan, pertanyaan terakhir pun dibiarkan menggantung. Siapa yang sebenarnya dituntun, dan siapa yang hanya mengklaim tuntunan? Di permukaan, Gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sering mengklaim sebagai penjaga iman asli, gereja tertua yang memegang ajaran murni Yesus. Tapi, jika benar demikian, mengapa sejarah mencatat begitu banyak perpecahan di antara mereka? Kita mulai dari asal-usul singkat.
Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental muncul di wilayah berbeda dengan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh politik, budaya, dan debat teologis. Klaim utama mereka adalah mempertahankan ajaran asli Yesus. Namun kenyataannya, interpretasi mereka sangat bervariasi. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul, jika ajaran Yesus dipandu Roh Kudus, mengapa muncul begitu banyak perbedaan bahkan sejak awal? Misalnya, tidak ada catatan ajaran Yesus yang eksplisit mengenai doktrin Trinitas. Lalu bagaimana kemudian konsep ini bisa begitu dominan di gereja-gereja tertentu? Seiring berkembangnya waktu, masuklah pengaruh filsafat Yunani dan pemikiran Romawi yang turut membentuk cara para teolog awal menafsirkan ajaran Yesus. Persoalan semakin kompleks dengan munculnya debat tentang hakikat Yesus. Apakah ia satu tabiat atau dua tabiat? Pertentangan ini memecah kelompok Kristen awal menjadi beberapa aliran. Puncaknya, berbagai konsili seperti Nisea 325 M, Konstantinopel, dan Chalcedon mengesahkan doktrin-doktrin tertentu. Fakta mengejutkan, doktrin-doktrin ini seringkali ditentukan melalui voting, dan negara beserta kaisar ikut campur dalam prosesnya. Seolah-olah iman yang seharusnya murni dipengaruhi oleh kepentingan politik. Alhasil, narasi sejarah menjadi yang menang disebut ortodoks, yang kalah disebut sesat. Contohnya, aliran seperti Nestorian dan monofisit menghadapi kecaman, padahal mereka juga mengklaim mengikuti ajaran Yesus. Perbedaan ini tidak berhenti pada teologi. Dalam praktik ibadah, perbedaan muncul dalam pengkultusan ikon dan santo, serta doa kepada Maria, yang menjadi ciri khas ortodoks, tetapi dipertanyakan dari perspektif ajaran murni Yesus. Dan ketika kita membandingkan Ortodoks Timur versus Ortodoks Oriental, pertanyaan kritis kembali muncul. Jika kedua aliran ini dipandu Roh Kudus, mengapa mereka berbeda bahkan dalam hal hakikat Yesus, satu tabiat atau dua tabiat? Sejarah mencatat, klaim iman asli ternyata tidak cukup untuk mencegah konflik, perpecahan, dan pengaruh politik yang kuat. Dari sini, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah doktrin yang ada sekarang benar-benar merefleksikan ajaran Yesus atau sekadar hasil kompromi, voting, dan strategi kekuasaan? Di permukaan, Gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sering mengklaim sebagai penjaga iman asli, gereja tertua yang memegang ajaran murni Yesus. Tapi, jika benar demikian, mengapa sejarah mencatat begitu banyak perpecahan di antara mereka? Kita mulai dari asal-usul singkat. Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental muncul di wilayah berbeda dengan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh politik, budaya, dan debat teologis. Klaim utama mereka adalah mempertahankan ajaran asli Yesus, namun kenyataannya, interpretasi mereka sangat bervariasi. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul, jika ajaran Yesus dipandu Roh Kudus, mengapa muncul begitu banyak perbedaan bahkan sejak awal? Misalnya, tidak ada catatan ajaran Yesus yang eksplisit mengenai doktrin Trinitas. Lalu bagaimana kemudian konsep ini bisa begitu dominan di gereja-gereja tertentu? Seiring berkembangnya waktu, masuklah pengaruh filsafat Yunani dan pemikiran Romawi, yang turut membentuk cara para teolog awal menafsirkan ajaran Yesus. Persoalan semakin kompleks dengan munculnya debat tentang hakikat Yesus. Apakah ia satu tabiat atau dua tabiat? Pertentangan ini memecah kelompok Kristen awal menjadi beberapa aliran. Puncaknya, berbagai konsili seperti Nisea 325 M, Konstantinopel, dan Chalcedon mengesahkan doktrin-doktrin tertentu. Fakta mengejutkan, doktrin-doktrin ini seringkali ditentukan melalui voting, dan negara beserta kaisar ikut campur dalam prosesnya. Seolah-olah iman yang seharusnya murni dipengaruhi oleh kepentingan politik. Alhasil, narasi sejarah menjadi yang menang disebut ortodoks, yang kalah disebut sesat. Contohnya, aliran seperti Nestorian dan monofisit menghadapi kecaman, padahal mereka juga mengklaim mengikuti ajaran Yesus. Dan ketika kita membandingkan Ortodoks Timur versus Ortodoks Oriental, pertanyaan kritis kembali muncul. Jika kedua aliran ini dipandu Roh Kudus, mengapa mereka berbeda bahkan dalam hal hakikat Yesus,
satu tabiat atau dua tabiat. Sejarah mencatat, klaim iman asli ternyata tidak cukup untuk mencegah konflik, perpecahan, dan pengaruh politik yang kuat. Dari sini, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah doktrin dan tradisi yang ada sekarang benar-benar merefleksikan ajaran Yesus, atau sekadar hasil kompromi, voting, dan budaya yang menyusup kemudian? Di permukaan, Gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sering mengklaim sebagai penjaga iman asli, gereja tertua yang memegang ajaran murni Yesus. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, banyak pertanyaan kritis muncul. Jika benar dipandu Roh Kudus, mengapa terjadi begitu banyak perpecahan sejak awal? Mari kita bandingkan. Ajaran Yesus menurut Injil menekankan tauhid, kesederhanaan, kasih, dan pengabdian langsung kepada Tuhan. Tidak ada catatan ajaran Yesus yang secara eksplisit membahas Trinitas, tidak ada perintah untuk menganut ritual kompleks, dan tidak ada instruksi untuk memuja ikon, santo, atau Maria. Di sisi lain, ritual dan ajaran gereja ortodoks berkembang melalui sejarah, dipengaruhi oleh filsafat Yunani, pemikiran Romawi, dan keputusan konsili seperti Nicea, 325 M, Konstantinopel, dan Chalcedon. Banyak doktrin ditentukan melalui voting, dan negara beserta kaisar ikut campur. Praktik seperti pengkultusan ikon, doa kepada Maria, serta tradisi yang tidak bersumber langsung dari Injil menjadi ciri khas ortodoks. Sejarah mencatat, yang menang dalam konsili disebut ortodoks, yang kalah disebut sesat. Contohnya, aliran seperti Nestorian dan Monofisit ditekan meski mereka juga mengklaim mengikuti ajaran Yesus. Perbedaan ini bahkan membelah Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental, terutama terkait hakikat Yesus, satu tabiat atau dua tabiat. Pertanyaannya kemudian muncul, jika ajaran Yesus murni, mengapa gereja ortodoks memperkenalkan doktrin dan ritual yang tidak diajarkan langsung olehnya? Apakah semua ini hanya adaptasi budaya dan kompromi politik, atau memang bagian dari perkembangan iman yang sah? Ketika kita menelaah lebih dalam, perbandingan ini memunculkan refleksi kritis. Ajaran Yesus menekankan hubungan langsung dengan Tuhan, tanpa perantara yang berlebihan. Praktik ortodoks menekankan hierarki, ritual, ikon, dan santo. Dari sini, kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Mana yang benar-benar mewakili ajaran Yesus, ajaran sederhana dan tauhidnya, atau tradisi yang berkembang ribuan tahun kemudian? Gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sering mengklaim sebagai penjaga iman asli, gereja tertua yang memegang ajaran murni Yesus. Tapi jika kita menelaah sejarah, muncul pertanyaan kritis. Apakah mereka benar-benar pengikut Yesus atau sekadar penerus tradisi dan ritual yang berkembang ribuan tahun kemudian? Mari kita bandingkan. Ajaran Yesus menurut Injil menekankan tauhid, kesederhanaan, kasih, dan pengabdian langsung kepada Tuhan. Tidak ada catatan Yesus mengajarkan doktrin Trinitas secara eksplisit. Tidak ada instruksi untuk memuja ikon, santo, atau Maria, dan tidak ada perintah untuk ritual kompleks yang memisahkan manusia dari hubungan langsung dengan Tuhan. Di sisi lain, ritual dan ajaran gereja ortodoks berkembang melalui sejarah panjang. Pengaruh filsafat Yunani, pemikiran Romawi, dan keputusan konsili seperti Nicea, 325 M, Konstantinopel, dan Chalcedon membentuk doktrin dan praktik yang kita kenal sekarang. Fakta mengejutkan, banyak doktrin ditentukan melalui voting, dan kaisar atau negara ikut campur dalam menentukan ajaran. Hasilnya muncul praktik yang jauh dari Injil, pengkultusan ikon, doa kepada Maria, dan tradisi yang tidak bersumber langsung dari Yesus. Bahkan perbedaan mendasar muncul antara Ortodoks Timur versus Ortodoks Oriental, terutama terkait hakikat Yesus, satu tabiat atau dua tabiat. Sejarah menunjukkan, yang menang dalam konsili disebut ortodoks, yang kalah disebut sesat. Contohnya, aliran seperti Nestorian dan Monofisit ditekan, meski mereka juga mengklaim mengikuti ajaran Yesus. Dari sini muncul pertanyaan besar, jika ortodoks benar-benar pengikut Yesus, mengapa doktrin dan praktik mereka banyak yang tidak diajarkan langsung olehnya?
Jika Roh Kudus memandu mereka, mengapa muncul perbedaan bahkan dalam hal paling fundamental? Apakah tradisi dan ritual yang ada saat ini merefleksikan ajaran murni Yesus atau sekadar hasil kompromi politik, budaya, dan konsili manusia? Pertanyaan ini membuka pintu bagi refleksi kritis. Siapa yang sebenarnya mengikuti ajaran Yesus? Apakah mereka yang mempertahankan tradisi dan ritual panjang, atau mereka yang tetap berpegang pada inti ajaran, tauhid, kesederhanaan, dan pengabdian langsung kepada Tuhan? Gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sering mengklaim sebagai penjaga iman asli, pengikut setia Yesus. Namun, jika kita menelusuri sejarah, muncul pertanyaan kritis. Apakah mereka benar-benar pengikut Yesus atau lebih merupakan pewaris ajaran Paulus? Mari kita lihat perbandingannya. Ajaran Yesus menurut Injil menekankan tauhid, kesederhanaan, kasih, dan pengabdian langsung kepada Tuhan. Tidak ada catatan Yesus mengajarkan doktrin Trinitas secara eksplisit. Tidak ada instruksi untuk ritual kompleks, ikon, santo, atau doa khusus kepada Maria. Ajarannya murni dan langsung. Di sisi lain, Ortodoks mengembangkan banyak doktrin dan praktik melalui sejarah panjang, dipengaruhi oleh filsafat Yunani, pemikiran Romawi, dan keputusan konsili seperti Nisea 325 M, Konstantinopel, dan Chalcedon. Banyak doktrin ditentukan melalui voting, dengan kaisar dan negara ikut campur. Praktik seperti pengkultusan ikon, doa kepada Maria, dan tradisi yang tidak bersumber dari Injil menjadi bagian inti ibadah. Sejarah mencatat, yang menang dalam konsili disebut ortodoks, yang kalah disebut sesat. Aliran seperti Nestorian dan monofisit ditekan meski mereka mengklaim mengikuti ajaran Yesus. Muncul pertanyaan besar, jika Ortodoks benar-benar mengikuti Yesus, mengapa banyak ajaran mereka tampak lebih dekat dengan pemikiran Paulus daripada ajaran Yesus itu sendiri? Paulus, yang awalnya penganiaya murid Yesus, kemudian menafsirkan ajaran Yesus dan membentuk doktrin baru yang menjadi fondasi banyak gereja. Apakah Ortodoks adalah pewaris ajaran Yesus atau pewaris Paulus? Ketika kita membandingkan Ortodoks Timur versus Ortodoks Oriental, perbedaan bahkan muncul dalam hal fundamental, seperti hakikat Yesus, satu tabiat atau dua tabiat. Praktik dan ritual yang berkembang ribuan tahun kemudian sering tidak sesuai dengan Injil, menimbulkan pertanyaan. Apakah yang kita lihat sekarang adalah ajaran Yesus atau warisan interpretasi Paulus yang dikristalisasi oleh konsili dan budaya manusia? Dari sini, refleksi kritis muncul. Jika mereka benar-benar pengikut Yesus, mengapa ajaran mereka begitu berbeda dari Injil? Jika mereka pewaris Paulus, apakah yang dipraktikkan adalah iman asli atau sekadar evolusi doktrin manusia? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran murni Yesus? Gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental sering mengklaim sebagai penjaga iman asli, pengikut setia Yesus. Tapi jika kita menelusuri sejarah, pertanyaan kritis muncul. Apakah mereka benar-benar pengikut Yesus atau justru hasil kompromi politik dan budaya yang membentuk doktrin dan ritual mereka? Mari kita bandingkan. Ajaran Yesus menurut Injil menekankan tauhid, kesederhanaan, kasih, dan pengabdian langsung kepada Tuhan. Tidak ada catatan Yesus mengajarkan doktrin Trinitas secara eksplisit. Tidak ada instruksi untuk ritual kompleks, ikon, santo, atau doa khusus kepada Maria. Ajarannya sederhana dan murni. Di sisi lain, Ortodoks berkembang melalui sejarah panjang yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, pemikiran Romawi, dan keputusan konsili seperti Nicea 325 M, Konstantinopel, dan Chalcedon. Banyak doktrin ditentukan melalui voting, dengan kaisar dan negara ikut campur. Praktik seperti pengkultusan ikon, doa kepada Maria, serta tradisi yang tidak bersumber langsung dari Injil menjadi bagian penting dari ibadah. Sejarah mencatat, yang menang dalam konsili disebut ortodoks, yang kalah disebut sesat. Aliran seperti Nestorian dan monofisit ditekan meski mereka juga mengklaim mengikuti ajaran Yesus. Bahkan perbedaan muncul antara Ortodoks Timur versus Ortodoks Oriental, terutama terkait hakikat Yesus, satu tabiat atau dua tabiat.
Hal ini membawa kita pada pertanyaan besar. Banyak doktrin dan praktik ortodoks tampak lebih mewarisi ajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Paulus, yang awalnya penganiaya murid Yesus, kemudian menafsirkan ajaran Yesus dan membentuk doktrin baru. Apakah ortodoks adalah pewaris ajaran Yesus atau pewaris ajaran Paulus yang dikodifikasi melalui politik dan budaya manusia? Fakta penting lainnya, banyak keputusan konsili adalah produk kompromi politik dan budaya. Kaisar dan negara ikut menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, doktrin yang seharusnya murni spiritual menjadi campuran kepentingan politik, budaya, dan strategi konsili. Dari sini muncul pertanyaan kritis. Jika ortodoks benar-benar mengikuti Yesus, mengapa ajaran mereka banyak yang tidak sesuai dengan Injil? Jika mereka pewaris Paulus, apakah praktik ritual dan doktrin saat ini refleksi iman asli atau sekadar hasil kompromi manusia? Dan akhirnya, siapa yang benar-benar mewarisi ajaran murni Yesus, ortodoks, pengikut Paulus, atau mereka yang tetap setia pada Injil? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.